Para peserta, kami mohon untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cokan itu cok salahnya mana dia? Tumpah darahku di sanalah aku berdiri dan dipandu Ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka yaitu keterampilan vokasional yang insya Allah akan diselenggarakan selama 1 minggu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kemudian dapat syafaatnya. Bapak Kadin yang kami hormati, latar belakang diadakannya keterampilan pelatihan keterampilan vokasi di SMP ini adalah sebagai berikut. Dilatar belakangi para pendidik kami adalah bukan basis
vokasi atau guru keterampilan, maka SLB kita atau SLB kami mengadakan untuk keterampilan. Sedangkan karena kami atau pendidik kami dituntut untuk mengajar atau melatih anak-anak tentang vokasi. Adapun tujuan daripada pelatihan vokasi ini adalah meningkatkan kompetensi kepada tenaga pendidik di SLB Negeri 2 Lombok Timur. Sedangkan untuk siswa atau peserta didik, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di bidang tertentu, sehingga nantinya peserta didik dapat mandiri, tidak tergantung lagi kepada orang lain. Yang kedua yaitu mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan pekerjaan. Dapat kami laporkan Bapak Pengawas dan Bapak Kadidik pelatihan ini adalah dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 November, bertempat di SLB 2 Lombok Timur. Materi pelatihannya yaitu tentang vokasi tata boga dan tata busana. Sedangkan untuk narasumber yaitu dari Kepala Cabang Dinas di Buproptim, yang kedua yaitu pengawas pembina, Kepala SMK 1 Sikur dan Kepala SLB 2 Lombok Timur. Sedangkan biaya yang kita gunakan untuk pelatihan ini adalah berasal dari dana pos triwulan ketiga tahun 2022. Itu Bapak Kadidi yang bisa saya sampaikan, dan pada akhirnya nanti saya mohon kepada Bapak Kadidi untuk memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan ini dan sekaligus untuk membuka pelatihan ini. Kita akhiri. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SLB 2 Lombok Timur. Adalah selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur. Kepada Bapak Haji Matullah Hamonangan dipersilakan. Sekaligus membuka kegiatan pelatihan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SLBN 2 Lombok Timur, juga ada pengawas pembina SLBN 2 Lombok Timur, kemudian Bapak Ibu fasilitator, kemudian Bapak Ibu peserta dan anak-anakku yang mengikuti kegiatan pada hari ini semuanya. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kita diberikan waktu untuk bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, untuk dapat kiranya tetap melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa berkah bagi kita semua, baik bagi saya pribadi, Bapak Ibu, tentunya yang paling penting anak-anakku dan sekolah ini pada dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, kedua salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah membimbing dan mengarahkan kita
Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolahnya, juga pengawas pembina yang saya hormati, saya bersyukur sekali kegiatan ini dapat dilaksanakan. Ini bagian dari sebuah tindak lanjut bahwa SLBN ini dicoba untuk melaksanakan pendidikan vokasi bagi peserta didik yang ada di SLBN. Kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak SLBN ini bukanlah anak-anak yang tidak mampu. Mereka punya keterampilan, punya skill sebenarnya, cuma belum terasa aja. Kita nggak tahu. Ya, padahal mereka itu punya potensi. Pasti setiap manusia itu punya bakat, punya potensi yang bisa untuk dikembangkan. Pada kurikulum Merdeka sekarang ini, inilah yang lebih ditekankan, Bapak Ibu. Kita tidak berpikir tentang kognitif secara utuh, walaupun bagaimana kognitif itu penting. Tetapi pengembangan bakat peserta didik itu jauh lebih penting. Karena itu akan berkembang, nanti kognitifnya akan mengikuti kalau sudah sejalan. Bapak Ibu yang saya hormati, SLBN sebagai salah satu ini yang di bawah di provinsi ya, itu kebijakannya memang menginstruksikan ya Pak Kepala supaya SLBN ini betul-betul melaksanakan vokasi tersebut. Di salah satu wujud dari pelaksanaan vokasi ini diminta SLBN itu bekerja sama dengan SMK yang relevan ya, yang relevan dengan kebutuhan SLBN itu sendiri. Di sini kebutuhannya Pak, kalau sepintas tadi Pak Kepala yang pernah saya tahu di sini otomotifnya ada, kemudian tata busana ya ada, nggak tahu kalau tata boga gimana Pak. Ada juga ya tata boganya. Kalau ada ini kan ada beberapa SMK yang memiliki potensi ini untuk otomotif misalnya. Itu kalau memang otomotif permesinan itu ada di SMK 1 Selong. Harapan kita sebenarnya satu ya, ketika keterbatasan peralatan itu dialami oleh SLBN itu sendiri, diharapkan SMK ini bisa membantu peserta didik yang ada di SLBN. Karena bagaimanapun tidak mungkin lebih lengkap peralatan di SLBN itu, tidak mungkin ya, karena memang kompetensi siswanya juga kan sedikit. Tetapi peralatan lengkap itu pastilah ada di SMK. Nah ini yang diharapkan oleh pemerintah provinsi, bagaimana supaya SLBN ini benar-benar bersinergi dengan SMK. Dan saya berterima kasih di sini SMK 2 sudah ada serta narasumbernya nantinya. Kemudian dari mana lagi, yang dari ini ya, yang dari ini praktisi ya, yang dari ini, itu semua kita harapkan bisa mendukung peserta didik kita, khususnya bagaimana kita memberikan, kalau dalam konteks kurikulum Merdeka itulah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang betul kita memperhatikan keterampilan peserta didik kita. Tentunya di dalam SLBN banyak tipe-tipe, banyak ini yang ada di sekolah itu. Tinggal Bapak Ibu yang memastikan mana yang tepat untuk peserta didik kita. Itu Bapak Ibu gurunya lah yang paham itu mana yang tepat untuk peserta didik kita dan siapa yang memang bisa dikembangkan untuk bisa nanti setelah selesai itu anak-anak ini tidak menjadi memiliki keterampilan khusus ya, tidak menjadi tidak mesti tergantung kepada orang lain, tapi dia memiliki skill, memiliki kemampuan yang dapat dia gunakan untuk mandiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Untuk itu bagi anak-anakku yang peserta yang sekarang ini, tolonglah dimanfaatkan pelatihan seperti ini untuk menambah skill ya, dan keterampilan supaya bekal kita nanti setelah selesai dari SLBN. Demikian juga Bapak Ibu guru, mari kita tingkatkan kemampuan kita, keterampilan kita. Hanya dengan meningkatkan keterampilan kita lah
betul-betul kita nanti mampu mengimplementasikan ilmu itu kepada peserta didik kita. Sebagai pendidik diharapkan Bapak Ibu guru itu betul-betul menguasai ilmu-ilmu yang dimiliki dan kalau perlu mengembangkan ilmu tersebut untuk kepentingan peserta didik. Itu beberapa hal yang penting untuk kita sehingga nanti kita harapkan belum kurikulum merdeka kita sudah. Nah baru Bapak ini ya mereka belajar ya. Nah, pun mereka belajar karena salah satu yang terpenting dari kurikulum merdeka itu katakan tadi adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Dan ini sebenarnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bagi SLBN seharusnya bukan barang baru. Kalau namanya pembelajaran berpusat pada peserta didik, SLBN dari dulu sudah melaksanakan karena memang mereka ditakdirkan harus seperti itu. Nah, harus memperhatikan peserta didiknya memang, dan memang malah justru kan individu ya Bu ya yang harus diperhatikan. Itulah yang sekarang dikembangkan ke sekolah-sekolah lain itu seperti itu. Dan jiwa guru-guru SLBN itu pasti berbeda namanya ya. Tingkat kesabaran, tingkat ketekunan itu biasanya guru-guru SLBN lebih tinggi kalau kita bandingkan guru SD, SMP maupun SMA. Nah, untuk itu saya rasa kalau pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada peserta didik itu saya yakin sepenuhnya sudah terlaksana. Sekarang tugas kita bagaimana pengembangan peserta didik kita untuk profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan itu. Jadi kalaupun ini adalah sekolah kurikulum Merdeka Belajar, manfaatkanlah implementasi P5 itu di dalam kurikulum, di dalam pembelajaran anak-anak. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi setahap demi setahap supaya nanti ketika kita berada di tahun 2024 nantinya diharapkan sekolah-sekolah ini tidak masalah lagi, setidaknya sudah mengenal, sudah tahu, setidaknya punya gambaran apa yang akan dilakukan. Dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah bisa melaksanakan fintech atau workshop pelatihan yang sekarang. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak peserta didik, juga Bapak Ibu guru, dan tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah mau berbagi ilmu bersama kita, yang telah yang bersedia membagi kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk SLBN 2 Alumni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan keterampilan vokasional bagi pendidik dan peserta didik di SLBN 2 Lombok Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Lingkungan Kabupaten Maluku Timur. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pelatihan vokasi tenaga pendidik dan peserta didik bidang tata busana dan tata boga SLBN 2 Lombok Timur tahun 2022. Semoga kegiatan ini pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Baiklah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Cabang Dinas tersebut, silahkan untuk
Alhamdulillah wa syukurillah. Mari pertama-tama kami mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahi kita nikmat kesehatan, keafiatan, umur panjang serta kesempatan sehingga kita dapat hadir, dapat bersama-sama, sekaligus kita dapat sharing ya, untuk berbagi ilmu pengalaman di KSLB N2 Lombok Timur ini. Salawat salam kepada jemaah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Kepala SMK, jadi sebelum Pak SMK ini pemanggian ini, jadi tak perlu kebetulan dimandatkan, diamankan untuk membersamai, mendampingi teman-teman kita di SLBN 2 Lombok Timur ini. Jadi hampir 2 kali, 2 tahun yang kedua, tahun pertama kemudian tahun keduanya kosong, kembali kami diamankan untuk yang kedua kali bersama di SLBN 2 Lombok Timur ini. Nah, secara langsung kami ketiga kali ya. Jadi pertama di ruang guru, kemudian pada saat kunjungan pengawas yang 2 kali, dan yang ketiga kali adalah pada saat pelatihan. Oke, artinya suara dia, artinya apa yang ini tidak asing bagi teman-teman guru. Nah, tentunya pada kesempatan ini tidak banyak yang barangkali secara umum kami sampaikan, cuma setidak-tidaknya pada kesempatan ini kita kilas balik ya. Kita ditugaskan untuk menjadi guru yang ditempatkan di SLB. Oke. Nah, seperti yang sama kita maklum bahwa guru SLB ini ya pada prinsipnya sama dengan guru-guru yang ditugaskan di tempat lain. Antara lain ya ditugaskan untuk merencanakan, ya, membuat perencanaan pembelajaran, sama jadi melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran pada anak-anak. Nah, pada anak-anak pada siswa, tapi di sini adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus serta melakukan pembimbingan. Ini beda dari sini, pembimbingan, pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak-anak didik kita. Nah, jadi ini kekhasannya seperti itu, kekhasannya itu, sehingga guru SLB itu punya peran yang sangat luar biasa. Di samping melaksanakan tugas-tugas yang kami sebutkan tadi, dan juga setidak-tidaknya teman-teman di SLB ini ya bisa bertindak ya seperti para medis kira-kira begitu. Itu yang tidak dimiliki oleh teman-teman guru di SMA atau di SMK, apalagi kemudian sebagai terapis, kemudian konselor atau ilustrator. Ini yang sangat-sangat luar biasa memang, jadi sangat luar biasa. Jadi sebagai terapi dan banyak persoalan itu. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan kita pada hari ini, yaitu vokasi ya, tentang ya kalau bahasanya masih istilah life skill sama apa ya, tentang keahlian ya yang dituntut, yang dilatar belakangi oleh kecilnya angka melanjutkan studi perguruan tinggi bagi anak SLB. Sehingga diharapkan alumni atau tamatan SLB itu dapat berdiri sendiri, dapat bekerja, dapat mandiri, dapat menghidup kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi ada yang melanjutkan kuliah prodi tapi tidak sampai 5% seluruh Indonesia. Nah, ini barangkali salah satu latar belakang mengapa SLB itu diarahkan kepada vokasi itu yang pertama.
Nah kemudian yang kedua, ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang ini luar biasa itu, bahwa ada sejumlah, kalau pernah saya datang beberapa waktu yang lalu waktu pertemuan Pak Kepala, ada 20-an, ada 20-an jenis vokasi yang disodorkan, yang ditawarkan untuk bisa diterapkan di SLB itu. Yang ke-20 itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 bidang kalau tidak salah nih. Jadi pertama bidang pariwisata, kemudian mesin dan teknologi, seni budaya dan pertanian. Nah untuk bidang pariwisata, ya keterampilan yang diharapkan adalah tata boga, tata busana, kecantikan, pijat, dan tata geraha dan sebagainya. Kemudian mesin, ini sudah jelas. Saya yakin dan percaya teman-teman di SLBN 2 Timur ini sudah memahaminya. Jadi dari sederet tadi sudah Pak Kepala SMK sudah menyampaikan juga ada beberapa penawaran dan di samping yang pada hari ini akan kita workshopkan atau latihan ya, yang terkait dengan seni dan budaya, tari, lukis, sablon, pembagikan atau desain grafis atau fotografis dan sebagainya. Ini insya Allah sangat bermanfaat gitu untuk anak-anak kita. Nah kemudian yang ketiga, tentunya dalam rangka kita untuk vokasi ini, jadi tidak semudah yang kita bayangkan, oke? Tidak sekedar kita mencopot, mengambil dari item-item vokasi yang kami sebutkan tadi. Yang pertama, kita harus melihat sumber daya manusianya dulu. Jadi ahli ada dan ahlinya. Alhamdulillah, jadi dari sekolah dari SLB kita sudah melaksanakan penjajakan dan ada mitra kerja kita. Alhamdulillah kita bersyukur ada SMK M1 Sikur yang kebetulan ada sejumlah vokasi yang tersedia di SMK itu. Oke, jadi nanti mungkin akan fokus pada persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan pada ini. Ya itu satu. Jadi sumber daya manusia. Jadi siapa yang akan membimbing kita, siapa yang akan mengarahkan kita, itu satu. Nah kemudian yang kedua, ya kita harus mempertimbangkan sarana yang ada, kan gitu. Jadi kalau saya di sarananya, jadi kita membuka vokasi ini ya jelas harus didukung oleh sarana yang ada. Kemudian tidak bisa kita membuka, artinya memberikan ini tapi tidak didukung oleh sarana. Itu yang kedua, itu harus ada sarana. Jadi pertama dari tenaganya, kemudian sarannya, dan kemudian yang ketiga, yang paling diharapkan itu adalah pemasaran kalau bisa. Jadi supaya tidak tidak menghadap, tidak terkuat, tidak terekspos gitu. Hasil paling tidak hasil produksi, hasil vokasi daripada anak kita ini ya sekurang-kurangnya dapat diketahui oleh halayak ramai. Jadi bisa dipasarkan, bisa dijual, bisa dibeli dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan bisa kita titip di market atau di swalayan dan sebagainya. Jadi ada 3 komponen yang paling tidak harus ada, sehingga tidak semudah, tidak gampang saja kita membuka vokasi, tapi paling tidak ada 3 yang mendukungnya. Jadi pertama tenaga, alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan SMK. Yang kedua ada sarananya yang mendukung, dan yang ketiga adalah diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya, tidak apa-apa dulu ya. Ya, biasa. Ya, biasa
Nah itu. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ini secara spesifik secara khusus. Nah kemudian terkait dengan sekolah kita, jadi tentang pengelolaan secara kelembagaan. Jadi saya yakin yang dibutuhkan adalah itu perlu kita mengacu kepada standar pengelolaan. Jadi bagaimana mengelola sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Nah oleh karena itu salah satu yang perlu mendapat perhatian kita itu karena ada kan komponen dasar itu adalah yang semuanya bermuara di sana itu adalah tentang kurikulum itu. Jadi dari kurikulum akan apa dan dibawa kemana SLB ini sangat tergantung dari bagaimana kurikulum di sekolah itu. Maka saya sangat apresiasi di SLBN 2 Timur ini ya, Ibu Len ini yang sebagai kurikulumnya jadi yang sudah banyak mengetahui tentang bagaimana di SLB itu kan ya. Kalau yang lain mungkin kan sangat ya barangkali kalau bisa mungkin sangat tertarik tadi. Jadi kita sangat syukuri itu. Itu kurikulumnya harus merupakan jantung hatinya di sekolah itu adalah ada di kurikulum itu jantung hatinya. Maka oleh karena itu, jadi alhamdulillah walaupun tidak saya baca secara utuh kurikulum yang pernah disampaikan itu ya tapi sekurang-kurangnya saya bisa memahami bahwa memang itu secara pengelolaan sekolah sudah ada kurikulum kita. Jadi walaupun masih kurikulum belum kurikulum merdeka, itu saja. Nah kemudian di samping itu kita berharap supaya dalam pengelolaan sekolah kita ini se-efektif dan se-efektif mungkin perlu ada semacam pembagian tugas yang sesuai dengan porsinya. Jadi kepala sekolah sebagai apa, siapa sebagai apa itu sudah jelas supaya tidak saling ganggu lah, itu supaya tidak kita saling ganggu. Nah, jadi ada masalah pembagian tugasnya yang sangat luar biasa. Kemudian ada pengaturan jadwal, kemudian ada bagaimana mengevaluasi dan seterusnya. Nah, kami yakin dan percaya ini sudah terpenuhi lah di SLB. Itu satu, di tentang kurikulum. Jadi kurikulum itu sekali lagi adalah merupakan jantung hati di sebuah sekolah. Nah kemudian yang kedua, yang perlu mendapat perhatian yang serius bagi kita itu adalah peserta didik kita. Nah peserta didik atau murid ini adalah merupakan amanat yang sangat luar biasa. Namanya sangat luar biasa. Itulah keluhuran kita, itulah seorang guru itu ya, karena dituntut untuk bagaimana dengan penuh ketulusan, kesabaran untuk membersamai lah kalau bahasa sekarangnya, mendidik anak-anak kita. Jadi oleh karena itu peserta didik ini kita berharap itu ada yang urusan kesiswaan, ada ya? Ada urusan kesiswaan di sini yang mengurus siswa ini. Nah kita berharap, jadi kita mohon ini harapan kita jadikan SLB ini menjadi alamat yang kedua, alamat yang kedua bagi peserta didik kita. Ya, jadi di sini dia di samping dia pulang, tapi dia betul-betul sekolah ini dijadikan sebagai alamat yang kedua. Artinya apa? Anak-anak kita ini rindu dia kepada sekolahnya, rindu dia kepada gurunya, rindu dia kepada semua yang ada di sekolah ini. Kira-kira begitu. Sehingga diharapkan dengan kerinduan itu kita meminimalkan angka putus sekolah. Kita kurangi angka drop out, kita kurangi angka ya tidak tamat itu ya, supaya kita bahkan dari dia SD sampai di SMA sudah ya sukses gitu. Jadi kita mohon sekali lagi yang kebetulan tugas atau bertanggung jawab di bagian kesiswaan atau urusan kemuridan, jadi mari kita jadikan sekolah ini menjadi alamat kedua bagi anak-anak kita, supaya dia rindu
Maka oleh karena itu kita semua siapapun kita, mohon maaf guru, kita berusaha menjadi guru. Pak Ustaz Ramli, jadilah Pak Ustaz Ramli, tidak usah terlalu galau, jadilah guru yang dirindukan oleh muridnya. Pak Ustaz, dirindukan, dikangen oleh muridnya. Kalau Pak Ustaz Ramli hari ini tidak hadir, mana dicari dan sebagainya. Ini harapannya seperti itu. Kenapa? Karena memang luar biasa di tempat ini. Itu yang kedua Bapak, jadi saran kami. Nah kemudian yang ketiga, ini maaf para sempat dikit aja. Nah tentunya kita akan mencoba sebuah brand atau khas sekolah kita, ya kita khas. Artinya supaya seperti saran Pak KJD tadi, bagaimana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya paling tidak suasana religi atau suasana apa yang ada di sekolah tersebut, sehingga pas masuk artinya budaya sekolah ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan budaya sekolah kita ini, sehingga jadi siapapun yang hadir, siapapun yang datang di sekolah ini, ya paling tidak ya senyum, salam, sapa seperti itu yang harus dibudayakan. Bertemu dengan ini bagaimana dia menyalami, bagaimana dia menegur dan sebagainya. Ini kita harapkan sekolah kita, kultur atau budaya sekolah ini perlu kita perlu kita wujudkan sedemikian bagus, sedemikian rupa sehingga betul-betul menarik sekali itu. Nah itu yang ketiga terkait dengan budaya sekolah. Dan ke depan kami melihat akan ada kantin, akan seperti kita mengajar di SMK Syukur sangat luar biasa, KP dan sebagainya. Nah, cuma kita nanti akan menjadi tugas kita, terutama guru pendidikan agama Islam, untuk bagaimana mudah-mudahan bisa menjadi, kalau kita seperti itu di Pulau Jawa itu ada kantin kejujuran. Nah itu kantin kejujuran. Jadi ya, kita tanamkan juga rasa kejujuran pada peserta didik kita. Artinya anak berbelanja, ya tanpa walaupun tidak ditunggu. Nah, kira-kira bisa atau kira-kira gitu. Jadi dia misalnya dia bayar beli pisang goreng satu, bayar untuk satu. Nah, jangan seperti pengalaman kita di SMA di kepala sekolah. Jadi dia sudah makan 12 pisang goreng, dilaporkan 2, 3 seperti itu. Jadi ini yang diarahkan ke sana. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan untuk kantin kejujuran. Nah itu barangkali antara lain yang perlu menjadi perenungan kita, terutama karena kita bekerja dengan mengabdi di sekolah yang sangat luar biasa, amazing barangkali kalau bahasanya dan kerjanya kita sangat luar biasa, sehingga ya sangat membutuhkan kesabaran dan ketulusan kita. Ya, barangkali itu secara singkat yang perlu disampaikan, karena nanti dari Bapak Kepala SMK juga akan banyak memaparkan bagaimana vokasi, dan nanti dari Ibu terkait dengan materi kita, dan insya Allah sampai tanggal 26 dari Ibu Bapak Guru ya, tentunya kami berharap mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap diberikan kekuatan, lahir batin, dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini ada arti dan makna untuk kemajuan atau perkembangan SLB kita di masa yang akan datang. Barangkali itu secara singkat dan sampaikan Bu. Karena nanti bingung anak kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Lombok Timur, Bapak pengawas selaku senior saya, kakak saya, saudara saya yang saya hormati, teman-teman Bapak Ibu guru Dewan Pengajar SMP Negeri 2 Sorong yang Lombok Timur yang saya hormati.
peserta didik SMP Negeri 2 Sorong yang saya banggakan dan cintai. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, mudah-mudahan pertemuan ini banyak membawa manfaat, banyak membawa berkah, sehingga nanti apa yang menjadi harapan program ini bisa kita pertanggungjawabkan dan ada hasil yang diharapkan. Kami dari SMK Negeri 1 Sikur mengaturkan rasa bangga dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang kembali memberikan amanah dan kepercayaannya untuk bermitra bekerjasama dengan kami SMK Negeri 1 Sikur, karena kami juga dalam tahap ini terus lagi mengumpulkan kompetensi di mana nanti SMK bisa memberikan banyak manfaat untuk lingkungan dan sama-sama sekolah. SMP memang sesuai dengan program yang dimanakan oleh pusat mengambil peran vokasi, jadi lebih banyak sekarang SMP lebih banyak mengajarkan bagaimana tentang kompetensi keterampilan. Sangat tepat bila bermitra dengan SMK. Perlu kami gambarkan bahwa SMK Negeri 1 Sikur dengan 11 kompetensi keahlian yang bergerak dalam bidang keahlian seni, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Kami banyak mempunyai banyak macam keahlian atau vokasi yang menjadi program ke depan dari SMP. Salah satunya adalah boga, kemudian ada juga busana, ada seni ekonomi kreatif tentang kriya batik, kriya kayu dan rotan, ada desain grafis, ada DKP, desain komunikasi visual, ada UPW, unit layanan wisata dan perhotelan, kecantikan juga ada. Jadi alhamdulillah di SMK 1 Sikur kompetensi yang kami ambil dan konsentrasi kami sekarang lebih mengarah kepada program refocusing. Jadi lebih menata bahwa banyak juga jurusan yang kami tutup. Nah, pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kebetulan dari kepala sekolah meminta kami untuk vokasinya tentang boga. Jadi kebetulan boga ini salah satu branding kami yang diangkat oleh pusat untuk program SMK Pusat Unggulan. Jadi munculnya KP atau gerai istilahnya di SMK 1 Sikur di depan itu adalah merupakan salah satu penguatan dari program Pusat Unggulan untuk kuliner. Alhamdulillah kami mengambil brandnya tentang pastry ya, pastry. Alhamdulillah kemarin di LKS tingkat provinsi kami menjadi juara 1 untuk pastry. Alhamdulillah on the track dengan apa yang menjadi harapan pusat. Ya. Dan kemarin mengikuti LKS tingkat nasional kami dapat 10 besar. Sehingga SMK 1 Sikur sekarang programnya bisa disejajarkan dengan program nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya muliakan, bahwa SMK 1 Sikur kami sekarang lebih banyak fokus kepada bagaimana peningkatan kompetensi dan bagaimana penyerapan dari alumni di masyarakat dan di industri. Alhamdulillah saya masuk pada tahun kedua untuk diberikan amanah untuk memimpin SMK Negeri 1 Sikur. Jadi 2021 Agustus 1 tahun yang lalu kami diberikan amanah dimutasi dari SMK 2 Sorong ke SMK 1 Sikur. Kebetulan memang SMP 2 Lombok Timur ini memang sama mas saya ini memang dari awal kita bermitra sejak dari Busana, dari SMP dari SMK 2 Sorong kembali saya ke Sikur juga kita alhamdulillah tetap kerjasama. Ya, jadi alhamdulillah ini terus kita jalin, kita lanjut. Makanya tadi saya bilang sama Bu Wakil kurikulumnya dan mas saya, nanti kalau memang harus teman-teman berkesempatan untuk makan ke sekolah, kami siap dengan senang hati untuk menerima kehadiran teman-teman. Kebetulan Bu Eli ini adalah kajurnya. Kebetulan Bu Eli baru menyelesaikan program inklusi juga. Jadi kebetulan beliau kemarin mengikuti program
berinklusi secara daring. Memang sekarang yang sudah mendapatkan program inklusi untuk program vokasi SMP itu baru SMK 1 Sikut. Karena kami yang kemarin ditunjuk langsung yang dari SMKPK itu untuk mengikuti program diskusi dari Direktorat SMK. Dan Bu Eli kemarin salah satu-satunya guru yang sudah mendapat lisensi untuk vokasi, makanya Bu Eli langsung kami amanahkan untuk mengawal Lombok SMP Negeri 2 Lombok Timur itu untuk mendampingi program vokasi. Dan masih banyak Bapak Ibu. Jadi makanya nanti seandainya kalau memang teman-teman di sini juga ada program untuk kewirausahaan, nanti seperti rencana tadi disampaikan oleh Pak Pengawas SLB 2 Lombok Timur, mau rencana buka kantin, kami siap mendampingi nanti. Jadi kalau memang nanti anak-anak kami SMK Sikur dibutuhkan untuk mendampingi nanti penyiapan menu, proses prakteknya, nanti kami siapkan anak-anak kami untuk magang di sini tanpa dibayar, karena memang anak-anak kami ada program magangnya. Jadi kalau nanti ini kami lagi hari ini kami lagi evaluasi magang yang kemarin. Nanti di Januari sudah masuk program magang lagi. Nah kalau ke Januari sekiranya program ini siap dilaksanakan di sini, nanti kami tempatkan anak-anak kami mungkin 3-4 orang di sini untuk mengawal program kewirausahaan vokasinya di sini. Nanti Bu Eni nanti yang temannya nanti bermitra, sehingga nanti awal-awal untuk minta Mas untuk program itu nanti biar Bu Eni menyiapkan nanti siswa-siswanya nanti diarahkan ke SMP. Jadi kami memang ada 6 bulan praktik di lapangan. Yang tahun depan ini kami mencoba untuk membuat 2 pilihan program magang lokal dan program mandiri. Jadi yang lokal kami hajatkan untuk di Pulau Lombok. Nanti di tahap 2, 3 bulan, 12 ini anak-anak SMK 1 Sikur itu dia magangnya di Jawa. Kami mulai branding itu kami mulai laksanakan tahun depan. Karena sesuai dengan program kami SMK 1 Sikur 2023 harus berbicara pada tingkat global itu. Maka kami dalam rangka kenapa kami mencoba untuk mengambil loncatan seperti itu, karena tantangannya SMK itu serapan di dunia industrinya harus besar. Karena di data BPS itu salah satu penyumbang pengangguran terbesar itu ada di SMK. Cara menjawab dan meretas permasalahan ini kita memang harus lebih ekstra. Jadi sekarang makanya kami di SMK itu ada sekitar 10 atau 20 orang anak-anak kami ngawas. Jadi yang diminati oleh industri kami langsung kami langsung berikan dia meminta, ada yang kemarin magang 5 orang diminta 3 orang, kami minta 3 orang siswa ini untuk langsung bekerja, kami kasih dia, silakan diambil. Kami MOU dengan program magang, kami memberikan jaminan pada hari itu untuk dia bekerja. Ketika menunggu 1 tahun lagi sudah diisi orang-orang lain, maka ini menjadi permasalahan. Jadi pada akhirnya SMK ini tujuannya setelah tamat dia bekerja. Lalu kalau hari ini dia disukai oleh industri, maka kami pun tidak berpikir panjang. Kami berikan dia bekerja, proses pembelajaran yang kami atur. Karena efek dari COVID-19 ini kan ada pembelajaran online atau itu daring. Maka daringlah solusi dari setiap permasalahan terkait dengan pembelajaran yang memang pada hari ini ada beberapa anak kami yang sudah menjadi pekerja di industri. Dan itu yang kami kawal Bapak Ibu. Nah begitu juga rupanya di SMP pada prinsipnya kita punya beban yang sama. Saya yakin dan saya menyadari betul-betul saya harus hormat dan hargai, bangga melihat teman-teman yang mengajar di SMP yang tentu kan tidak akan pernah bisa seperti itu. Karena saya sadar sekali bagaimana lelahnya Bapak Ibu harus menyelami proses pembelajaran dan menghadapi anak-anak kita yang keterbatasan. Jadi saya sangat angkat kopi dan bangga, dan oleh karena itu saya akan membantu semua apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan tenaga yang memang dibutuhkan nanti untuk backup dan membantu mempermudah teman-teman mengajar di SMP. Sampai pun nanti teman-teman memprogramkan anak-anak ini dibawa ke sekolah kami juga kami siap Bapak Ibu. Bahkan seandainya pun bapak-bapak dan ibu dan mas kepala sekolah merekomendasi ada 1-2 anak untuk bersekolah di situ sesuai dengan jaminan dari sekolah, saya siap Bapak Ibu. Karena bagi saya bagaimana cara meretas
dan memberikan kebanggaan kepada teman-teman sekolah yang SMP dan penghargaan kami atas dedikasi Bapak Ibu di SMP yang harus juga kita apresiasi. Jadi saya sudah mulai dulu di SMK 2 Sorong dan ada anak SMP yang masuk di sertifikasi. Saya berani untuk menerima anak itu. Alhamdulillah anak itu anak yang hebat akhirnya. Dia bisa bersaing dengan anak-anak yang normal. Maka itu menjadi keyakinan saya. Kenapa harus takut? Berpikir lebih kepada potensi anak SMP. Saya harus jujur mengatakan di Kodes Kartini yang di Kopang itu, kalau Bapak Ibu masuk penjahit itu semua anak SMP itu. Jadi di sana anak SMP. Saya langganan dengan Kodes Kartini. Jadi kami masuk untuk magangkan anak. Saya sempat kaget Bapak Ibu. Jadi saya ngomong sama penjahitnya itu. Dia cuek, di hati pikiran saya sombong sekali orang bisa sampai. Dia ngomong sopan, senyum saya. Tidak ditegur-tegur saya, baru saya sadar itu. Ternyata itu anak SMP. Dan alhamdulillah hasil itu luar biasa. Kalah, dapat saya katakan kalah anak SMK. Jadi makanya sekarang anak SMP itu menjadi rebutan di industri Bapak Ibu. Karena dia bekerja itu, dia tidak kenal waktu Bapak Ibu. Dia betul-betul fokus dia. Dan anak SMP lebih fokus dia Bapak Ibu. Ketimbang anak normal, dia akan lebih banyak HP, sehingga itu yang membuang waktunya tidak habis dan konsentrasinya tidak bagus. Dan itu yang saya lihat Bapak. Maka sekarang kita harus persiapkan anak-anak SMP Bapak. Karena ke depan saya yakin anak-anak SMP ini akan menjadi rebutan oleh industri. Sedangkan saya yang khawatir, SMK yang khawatir. Jadi jangan sampai nanti anak kami disalip oleh anak SMP. Sehingga yang nanti tetap beban serapan industri itu ada di kami. Oleh karena itu, sekali lagi saya bangga dengan anak-anak SMP, saya bangga dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah SMP yang terus mengikhtiarkan diri, dedikasikan diri untuk menghasilkan anak-anak hebat, anak-anak yang dikatakan terbasan, tapi dia mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Karena yang sekarang itu kita mengenal SMP itu luar biasa. Kan ada jargon di KUTTB, di KUTTB saya bisa hebat luar biasa. Itu jargon-jargon itu yang menginspirasi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi saya sudah melihat bagaimana hebatnya anak SMP, maka saya pun tidak pernah ragu untuk bekerja sama dengan SMP. Dan kami siap untuk bagaimana membantu mempermudah teman-teman guru SMP untuk memberikan vokasi kepada anak-anak kita yang SMP. Jadi walaupun di luar kerjasama kita boga, mungkin nanti usaha dibutuhkan, seni melukis juga dibutuhkan. Sewaktu-waktu untuk menjadi narasumber kami hadir di sini, kami siap hadir. Jadi untuk menjadi guru tani, kalau kami istilahnya kan guru tani. Jadi nanti seni membatik kami kemarin itu juara 3 tingkat provinsi Bapak Ibu membatiknya. Alhamdulillah kami target tahun depan jadi juara 1 untuk tingkat provinsi. Jika dia nanti mewakili tingkat nasional. Sekarang batik-batik yang diproduksi di SMK 1 Sikur, gurunya, siswanya semua karya anak-anak batik kami. Dan pengalaman yang kemarin saya melihat hasil produk batik SMP 1 Mataram, SMP 1 Sumbawa itu hasilnya luar biasa, kalah anak-anak yang normal itu. Dan nilai jual batik anak SMP itu lebih diminati. Begitu kita labelnya nanti label menjualnya ini produk anak SMP dia foto. Karena itulah bentuk aware-nya masyarakat, kepeduliannya terhadap produk karya dari anak-anak SMP. Jadi itu yang saya berpikir, jadi keterbatasan ini mari kita angkat menjadi sebuah kekuatan. Jangan sampai keterbatasan ini membuat kita jatuh, tapi buatlah keterbatasan ini untuk memotivasi diri kita untuk membuat lompatan. Karena di luar sana orang menunggu bagaimana karya-karya hebat dari SMP Negeri 2. Saya yakin di bawah pimpinan mas saya ini dengan kurikulumnya yang hebat, Bapak Ibu guru yang hebat, pengawasnya luar biasa. Saya yakin SMP Negeri 2 bagaimana mampu
untuk bersaing dan berkompetisi. Dan kami siap ya, kami siap untuk membantu dan mendampingi teman-teman. Karena yakinlah teman-teman anak-anak kami juga dia butuh ruang, dia butuh ruang untuk mengimplementasikan kemampuannya untuk dipraktikkan di lapangan. Makanya kepada Mas nanti kalau kamu butuh tenaga kami nanti untuk anak-anak kami nanti mungkin ada program mandiri dari sekolah mungkin untuk melukis atau mungkin membatik 2 bulan atau 1 bulan apa. Nanti anak-anak kami akan magangkan di sini 3 bulan 2 bulan di sini. Jadi ketimbang dia harus magangkan dia di luar, lebih baik dia di sini mengajarkan anak-anak ini. Jadi bermanfaat ilmunya, dia punya pengalaman yang berbeda. Itu yang luar biasa. Karena saya pikir semakin anak punya manfaat buat orang lain, itu membuat dia punya kepercayaan tinggi, sehingga dia lebih lagi untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Dan sebagai informasi, kami ingin membranding bagaimana SMK 1 Sigor ini untuk bisa dikenal karya-karyanya. Kami ingin dekat dengan masyarakat. Salah satu pada hari ini, terima kasih kami diberikan kemudahan jalan untuk bisa dekat dengan SMP. Kami ke depan akan ada program untuk desa wisata, untuk desa kooperatif. Karena potensial anak kami kayaknya butuh mitra desa untuk mengangkat produk itu. Jika nanti kami buka kampung batik, mudah-mudahan ini adalah bentuk dari sebuah konsentrasi nanti membuka ruang kepada pelajar-pelajar SD, SMP untuk outing, termasuk SMP untuk outing. Jadi tempat wisata sambil dia membatik. Kami lagi merancang kerjasama dengan desa Sigor Barat karena suasana persawahan. Bila hari kami benchmarking di Jawa, di Surabaya, Malang, sama Jogja. Alhamdulillah kami fokusnya di batik juga salah satu yang kami angkat. Nanti seandainya SMP juga dia butuh untuk belajar nyablon, untuk belajar desain grafis, nyablon, kemudian mendesain produk. Nanti kami punya jurusan itu juga Mas di sana. Jadi karena kami saat ini jurusan kami lengkap. Jadi ke depan tidak perlu lagi dengan sekolah lain cukup dengan SMK 1 Sigor semua ada di situ. Busananya ada, kecantikannya ada, kemudian membatiknya ada, desain grafisnya ada, lengkap. Kita bisa bermitra lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa Sigor punya moto Sigor menjadi lembaga pendidikan vokasi yang Sigor. Sigor itu smart, inovatif, kreatif, unggul, religius. Itu kata Sigor yang kami branding sekarang. Jadi kalau dulu Sigor mungkin dikenal dengan jago, kami punya maskot. Kami punya maskot dengan produk kopi jago juga. Itu kopi jago itu sudah brandingnya sampai di Jogja, bro. Jadi kami sudah mulai branding lewat Bu Eli. Kami sudah punya maskot ayam juga. Jadi nanti kalau suatu-waktu makanya tidak apa-apa. Nanti suatu waktu ajak anak ini mungkin berkunjung ke SMK 1 Sigor. Kami duduk Bapak Ibu duduk santai di gerai kami, jadi bisa menikmati sampai secangkir kopi jamu di situ. Kita lebih dekat dengan SMK. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMKN 1 Sigor atas arahan dan informasinya. Baik, dengan berakhirnya arahan tersebut berakhir pula acara pembukaan agenda pada pagi hari ini. Kepada Bapak Pengawas dan Bapak Kepala SMK 1 Sigor bisa meninggalkan tempat. Baiklah, kepada para peserta undangan, kita nikmati acara bebas. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pengawas yang bosan-bosan kemarin. Makasih banyak Bu. Insya Allah besok. Jangan butuh saya. Oh, makasih banyak sudah datang. Entar saya saat ini sama mungkin memulai karena Pak Pengawas. Oh ya, sudah yang orang saya sudah datang. Kemarin kan Bu Indra yang di sini actionnya kita
besok tanggal 21. Jadi rencananya kegiatan ini setelah di atas jam 10. Itu berarti hari Senin. Nah, mungkin hari Jumatnya kita break karena hari pendek kan. Sabtu kita lanjut. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Ada buat dokumenter.